sudah sampai 5575. Kita lanjutkan 5576. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alaikum, lazimilah oleh kalian bima'i, dengan air, al-kam'ati, jamur, ar-ratbati, yang basah. Fa innaha, karena sesungguhnya jamur itu, minal manni, termasuk dari al-mannu. Al-mannu yang disebutkan di dalam Al-Quran, al-manna was-salwa. Wa ma'uha, dan airnya jamur itu adalah syifa'un, merupakan penyembuhan, lil aini, untuk mata, maksudnya untuk penyakit yang ada pada mata. Hadis ini tidak disebutkan derajatnya, silahkan ditulis sendiri, dhaif. Hadis ini mengatakan bahwasanya jamur itu termasuk al-manni yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran tentang nikmatnya kepada Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-manna was-salwa, wa anzalna, dan kami telah menurunkan alaikum, kepada kalian, al-manna was-salwa. Nah, al-manni di dalam ayat ini ditafsirkan oleh hadis yang sedang kita baca tadi. Termasuk dari al-manni adalah al-kam'ah, jamur. Apakah maksudnya Bani Israel itu diberi jamur? Tidak. Jadi meskipun di sini hadisnya mengatakan al-kam'ah, jamur itu minal manni, termasuk dari al-man, tapi bukan berarti bahwasanya al-mannu yang diturunkan kepada Bani Israel itu adalah jamur ini, bukan. Karena yang dimaksud adalah penyerupaan antara jamur dengan al-mannu. Kalau al-mannu itu kan dari langit, turunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nempel pada pohon. Sehingga Bani Israel itu mau makan tidak usah sulit-sulit, tinggal datang ke pohon, kemudian dikumpulkan, sudah jadi makanan tanpa dimasak, langsung bisa dimakan. Demikian juga jamur ini, kita tidak usah sulit-sulit, tidak usah nanam. Pokoknya ada kayu, kemudian kena hujan, kena lembab, tiba-tiba akan muncul jamur itu. Nah, kemudahan munculnya jamur ini disamakan dengan kemudahan munculnya al-mannu yang diturunkan kepada Bani Israel. Sehingga jangan salah paham terhadap hadis ini, bahwasanya yang diberikan kepada Bani Israel jamur, bukan, ya, bukan begitu. Tapi hanya penyerupaan saja. Baik, kemudian saya katakan hadis ini dhaif sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, ya. Akan tapi bahwasanya al-kam'atu minal manni, jamur itu termasuk al-mannu, itu ada hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal kam'atu, dan jamur itu minal manni, termasuk dari al-mannu, wa ma'uha, dan airnya jamur syifa'un lil aini, bisa menyembuhkan penyakit mata. Jadi intinya hadis ini dhaif sanadnya, akan tapi maknanya sahih karena sama dengan hadis At-Tirmidzi. Berikutnya 5577, alaikum, selalulah kalian itu bihadas sahuri, makan sahur ini. Fa innahu, karena sesungguhnya sahur itu huwa, dialah al-ghada'u, makan siang, al-mubarak, yang dibarokai. Di sini al-ghada'u pakai dal atau pakai zal disebutkan? Pakai zal, ya. Nah, itu diganti saja. Karena saya sudah mencari pada kitab sumbernya, yaitu ternyata di situ al-ghada, ya, pakai dal, sehingga diganti kalau di situ ada titik. Ghiza, kan? Iya. Ternyata di kitab asalnya itu adalah al-ghada pakai dal, maka diganti aja. Kalau al-ghiza artinya makanan, ya. Tapi kalau al-ghada makan siang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan kita supaya selalu makan sahur. Tapi kata-kata selalu di sini tidak menunjukkan wajib, tapi hanyalah sunnah mustahabbah atau sunnah muakkadah. Kenapa kita katakan sunnah? Padahal ini perintah, selalulah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah tanpa sahur, yaitu puasa wisol. Puasa wisol itu dari sahur, kemudian sampai buka puasa masih puasa lagi. Kemudian sampai sahur berikutnya masih puasa lagi, dan seterusnya. Jadi 2 hari berturut-turut Nabi puasa tanpa sahur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sahur itu perintahnya tidak sampai kepada wajib. Sehingga ada orang yang berpuasa tanpa sahur tidak berdosa. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya al-mubarak, sahur itu adalah sesuatu yang dibarokahi. Nah, para ulama mengatakan barokahnya ada 2. Ada barokah agama, juga ada barokah dunia. Kalau barokah dunia berarti kita mempunyai kekuatan badan, sehingga pas sahur itu tidak melentur-melentur, pas puasa tidak melentur-melentur, karena kita masih punya tenaga.
Adapun keberkahan dalam masalah agama, maka maksudnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 5578 alaikum selalulah kalian itu bihada dengan ini al-audi kayu al-hindi India, kayu India. Ini termasuk bahan herbal. Nah, nanti tanyakan saja kepada tukang herbal apa yang dimaksud kayu India ini. Fa inna karena sesungguhnya fihi di dalam kayu India ada sab'ata asyfiyatin, ada 7 kesembuhan. 7 kesembuhan ini apa saja tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 2. Yang pertama, yusta'atu, diteteskan pada hidung. Istilahnya apa? Gurah, ya? Diteteskan pada hidung. Bihi dengannya minal udroh, dari penyakit udroh. Udroh itu adalah penyakit tenggorokan yang biasanya mengenai anak-anak kecil. Itu disebut al-udroh. Jadi penyakitnya di tenggorokan, tapi cara penjemuhannya diteteskan pada telinga. Ini yang ngomong Nabi, ya harus kita ikuti. Wa yuladdu, dan diteteskan pada mulut, bihi dengannya, min dzatil janbi. Janbi atau janabi? Jambi, ya, sukun ya. Dari penyakit dzatul jambi. Jadi dzatul jambi ini adalah istilah sebuah penyakit. Kalau di Indonesia akan menjadi radang selaput dada. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Situ belum ada derajatnya ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, tapi karena diriwayatkan oleh Bukhari, maka jelas sahihnya. Di hadis ini menunjukkan fadilahnya kayu yang disebut sebagai al-udul hindi, kayu India. Dan Nabi SAW mengatakan ada 7 kesembuhan, tapi disebutkan oleh Nabi hanya 2 saja, yaitu kesembuhan untuk radang selaput dada dan juga kesembuhan untuk penyakit tenggorokan. Lah kenapa hanya disebutkan 2 saja? Padahal sebelumnya Nabi sudah mengatakan 7, yaitu karena paling pentingnya adalah itu. Adapun yang lain-lainnya itu nanti bisa diteliti dari ilmu yang ada. Jadi ilmu meneliti kayu India ini untuk penyakit apa saja yang cocok, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 7. Kemudian kata-kata 7 ini juga bisa saja dimaksudkan, maksudnya adalah 7 yang pokok. Gitu. Sehingga kayu India ini kalau diteliti sebenarnya ada banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengannya. Ya. Nah, Nabi mengatakan 7 itu maksudnya adalah untuk penyakit-penyakit yang pokoknya saja. Nah, masing-masing penyakit ini nanti ada cabang-cabangnya ya, yang bisa diserupakan dengan penyakit itu. Maka kata-kata 7 tidak membatasi untuk 7 penyakit saja. Itu untuk pendapatnya para ulama ketika membaca hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya 5579. Alaikum selalulah kalian itu bihadzal ilmi, dengan ilmu ini, yang dimaksud adalah ilmu agama. Qabla, sebelum ayyuqbadha, dicabut ilmu itu. Wa qabla, dan sebelum ayyurfa, diangkat ilmu itu. Dicabut dengan diangkat sama saja ya, maksudnya dilenyapkan dari bumi. Al-alim, orang yang berilmu, maksudnya yang mengajarkan ilmunya. Wal muta'allim, dan orang yang mempelajari ilmu. Syarikani, dua-duanya adalah berserikat fil ajri, dalam masalah pahala. Wala khaira, enggak ada kebaikan fi sa'irin nas, pada seluruh manusia, ba'du, setelah itu. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini menjelaskan orang alim dan orang yang belajar berserikat dalam pahala. Dhaif ya. Adapun yang sahih, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu berserikat dalam didoakan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Silahkan antum ketik di dalam Maktabah Syamilah dengan kata kunci yastaghfiru lahu, kemudian di bawahnya diketik sahih. Maka akan muncul hadisnya insyaallah taala. Nah, ini yang pertama. Sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai', segala sesuatu memintakan ampun kepadanya. Ini berarti untuk orang yang alim ya, memiliki ilmu. Kalimatnya al-alim atau sahibul ilm. Terus riwayat yang kedua mengatakan wa inna, dan sesungguhnya talibal ilm, penuntut ilmu, yastaghfiru lahu insalah ya harakatnya. Mestinya di sini yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuk dia, kullu syai', segala sesuatu, hatta al-hitani, sampai juga ikan-ikan fil bahri, di lautan. Nah, maka sama-sama bersyarikat di dalam masalah
didoakan istighfar oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di lautan. Yang pertama riwayat Abu Ya'la, ini untuk yang orang berilmu. Yang kedua ini adalah riwayatnya Ibnu Abdul Bar di dalam masalah talibul ilm yang didoakan oleh semua makhluk. Maka yang dhaif syarikani fil ajr, dan yang sahih syarikani fi istighfar kulli syai'in lahu. 5580 alaikum selalulah kalian itu bihadihi dengan ini al-habbatis sauda, cinta hitam, ya, habbatus sauda. Fa inna, karena sesungguhnya fiha di dalam cinta hitam tadi syifaan, ada kesembuhan min kulli da'in, dari setiap penyakit illa sama, kecuali kematian. Wahwa, dan dia asam itu adalah al-mautu, kematian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan sendiri apa yang dimaksud kata-kata asam. Hadis ini menjadi masalah ketika di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kul lidah, setiap penyakit. Karena terbukti beberapa fakta, ya, ada orang punya penyakit diobati dengan habbatus sauda juga nggak sembuh-sembuh, akhirnya malah wafat. Termasuk guru saya sendiri yang dari Lamongan, namanya Ustadz Abdul Soleh Anadui. Beliau itu berobatnya pakai herbal aja terus, tidak pernah pergi ke dokter. Nah, ketika Ustadz Mudakir mengunjungi beliau karena sama-sama satu teman ketika belajar dulu, maka beliau memaksa pokoknya harus ke dokter. Yang namanya penyakit itu ahlinya adalah dokter, jangan kemana-mana. Ya boleh dengan herbal, akan tapi juga harus ke ahlinya juga, jangan hanya ke herbal saja. Maka karena sudah kata dokter ini sudah terlalu parah penyakitnya, ya akhirnya tampaknya tidak bisa diharapkan. Dan ternyata benar beberapa hari kemudian akhirnya beliau wafat. Nah, seolah-olah kan kejadian itu seperti menyelisih hadis ini. Hadis ini mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. Maka jawabnya adalah antara dua. Yang pertama, bisa jadi kullu di sini. Ini tidak berarti semua penyakit. Tapi maksudnya adalah banyak penyakit gitu. Karena kullu di dalam bahasa Arab itu memang bisa mempunyai dua makna. Makna yang pertama, semua yang betul-betul semuanya. Jadi misalnya di sini ada 10 orang, ya berarti semua itu 10 orang. Atau semua itu maksudnya adalah 9 orang juga bisa. Yang satu nggak dihitung. Kenapa? Karena seolah-olah sudah semuanya kena, meskipun hanya 9 orang. Maka kata-kata kullun itu tidak harus diartikan semua secara total. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, para ulama juga mengatakan bahwasanya apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang benar. Akan tapi di sana ada ketercocokan, ya. Jadi maksudnya gini. Jadi habbatus sauda apabila dia itu begini, maka bisa cocok untuk orang yang begini. Jadi ada syaratnya. Jadi mungkin misalnya Ustaz Maftuhin yang tadi wafat tadi itu, ya, meskipun dia sudah makan habbatus sauda, mungkin habbatus sauda yang beliau makan itu belum cocok untuk penyakitnya itu. Misalnya, ini penyakit tingkatan SD, ya. Habbatus saudanya tingkatan TK, kan nggak bisa ngalahkan, bisa dipahami. Maka habbatus sauda sebenarnya bisa untuk menghilangkan penyakit itu tadi, tapi harus sesuai dengan kadarnya. Maka harus dengan betul-betul sesuai dengan keahlian yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang perkara-perkara yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit kecuali mati, itu ada 6. Yang pertama habbatus sauda, yang kedua asyunis. Syunis ini ternyata beda dengan habbatus sauda. Al-kamun, al-aswad, jadi sama-sama hitamnya, tapi bukan cinta hitam. Ya pokoknya sejenis itu. Kemudian as-sana, ini nama sebuah tumbuhan yang saya juga nggak tahu apa itu. Kemudian as-sanud, ini adalah nama lain dari madu, ya, ini juga merupakan obat segala penyakit. Kemudian albanul baqar, yaitu susu sapi. Kemudian bekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Nah, 6 benda ini atau 6 perbuatan ini semuanya disebutkan dalam hadis yang sahih bisa menyembuhkan segala penyakit. 5581 Alaikum selalulah oleh kalian bihadhil khamsi, dengan 5 ini. Maksudnya adalah 5 wirid. Yang pertama subhanallah walhamdulillah, yang kedua wala ilaha illallah, yang ketiga wallahu akbar, yang keempat wala haula wala quwwata illa billah, yang kelima. Ini hadisnya dikatakan sahih oleh As-Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Ya meskipun hadis ini dhaif, tapi kita sudah tahu dari hadis-hadis yang dulu sudah kita pelajari bahwasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini adalah 4 ucapan yang disebut oleh Allah sebagai al-baqiyat as-salihat. Disebutkan dalam Al-Qur'an 2 kali. Silakan nanti dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pasti akan ketemu kata-kata al-baqiyat as-salihat 2 kali ya. Itu dalam surat Al-Isra sama surat Maryam kalau tidak salah. Maka nggak usah pakai hadis ini, sudah cukup dengan ayat Al-Quran, sudah mencukupi bagi kita untuk memperbanyak tasbih yang 4 ini. Adapun la haula wala quwata illa billah, maka fadilahnya dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai kanzun, sebuah simpanan dari simpanan-simpanan jannah. Artinya kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah akan menyiapkan kepada kita simpanan yang besar dalam jannah. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ala adulluka, maukah saya tunjukkan kepada engkau ala kanzin min kunuzil jannah, sebuah simpanan yang besar dari simpanan di dalam jannah. Nabi kemudian mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi mungkin bagus kalau kita punya hari khusus untuk la haula wala quwwata illa billah. Jadi sehari ini kita baca la haula wala quwwata illa billah terus ya. Dalam rangka apa? Untuk mencari kanzin, sebuah simpanan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau setiap hari tidak ada masalah, bagus. 5582, alaikum selalulah kalian itu bihadhihi syajarati, dengan pohon ini al-mubarakati, yang diberkahi. Maksudnya pohon apa? Zaiti, minyaknya, az-zaitun, buah zaitun. Fatadawaw, maka berobatlah kalian itu bihi, dengan zaitun. Fa innahu, karena sesungguhnya dia minyaknya zaitun itu musihatun. Musihatun atau masohatun. Ya, masohatun berarti ini isim masdar mimi. Masohatun sebagai kesehatan, minal basur, dari penyakit bawasir. Ini hadisnya dikatakan sahih padahal palsu. Ya, silakan diberi tanda. Adapun hadis yang sahih yang membicarakan tentang zaitun, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berlauk dengan buah zaitun atau dengan minyak zaitun. Bukan digunakan untuk berobat ya, tapi berlauk. Kata kuncinya adalah i'tadimu atau itadimu. Nabi mengatakan itadimu, berlauklah kalian itu bizaiti, dengan minyak. Minyak itu maksudnya adalah minyak zaitun. Wadahinu bihi, dan berminyaklah kalian dengan minyak zaitun. Ya, berminyak itu bisa untuk rambut kita, bisa untuk badan kita. Fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah, karena zaitun ini keluar dari sebuah pohon yang diberkahi, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi yang sahih itu perintah berlauk dan berminyak. Kalau perintah berobat sebagaimana dalam hadis ini, fatadawu bihi, ini hadisnya dhaif bahkan palsu. 5583, alaikum selalulah kalian itu hajja, untuk berhaji, nisaikum, istri-istri kalian. Maksudnya adalah bahwasanya istri-istri kita kalau berhaji itu hendaklah dibantu, ya. Membantu supaya istri-istri kita juga bisa berhaji. Wa fakka, dan membebaskan anikum. Fakka, membebaskan anikum, tawanan kalian. Yang dimaksud tawanan kalian adalah umat Islam yang ditawan oleh musuh. Jadi kita perang dengan orang kafir, kemudian ada yang ditawan, nah itu harus hukumnya, wajib hukumnya kita untuk membebaskan mereka. Hadis ini mursalan. Ya. Kalau mursal berarti hadisnya apa? Dhaif. Karena mursal itu dari tabi'in langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tabi'in tidak ketemu dengan Nabi, nah berarti terputus sanadnya, berarti hadisnya dhaif. Tapi perintah bahwasanya kita diperintahkan untuk membebaskan budak itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fuku, bebaskanlah oleh kalian al-aniyah, tawanan, yaitu orang muslim yang ditawan. Wa ajibu, dan ijabailah atau datangilah ad-da'iyah, orang yang mengundang kita. Wa at'imul ja'i, berilah makan kepada orang yang lapar. Wa hudul marid, dan tengoklah al-marid, orang-orang yang sakit. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini fuku ini adalah perintah yang wajib ya. Karena kita tidak akan rela ketika ada seorang muslim berada di tangan musuh. Andaikan muslim itu adalah kita, kan kita nggak suka ya. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Maka ini perintahnya wajib untuk membebaskan tawanan dari kalangan muslim. Ya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu mestinya apa? Wajib kita bantu untuk dibebaskan. Kalau nggak bisa ya doa dengan doa aja. 5584. Alaikum, selalulah kalian itu menggunakan hadian, petunjuk qasidan yang sedang-sedang. Maksudnya adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya, hu-nya ini adalah dhamir sya'an, maka tidak usah diartikan. Maka sesungguhnya gitu aja. Man, orang yang yusyadda, memberat-beratkan diri, hadad din, di dalam agama Islam ini, maka yaghlibhu, agama itu akan mengalahkan dia. Hadis ini adalah hadis yang hasan, menunjukkan bahwasanya kita harus melakukan agama Islam ini sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh lebih tinggi daripada petunjuk Nabi. Jadi di dalam Islam itu ada istilah tiga. Istilah yang pertama adalah ifrat, istilah yang kedua adalah tafriq, istilah yang ketiga adalah tawassut, atau boleh disebut sebagai qasd. Ifrat ini adalah berlebihan naik ke atas. Kalau tafriq ini adalah berlebihan tapi ke bawah. Jadi anggaplah misalnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Orang Yahudi yang ngomong. Ini berarti apa? Tafriq. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, bukan anak zina. Ini berarti ifrat, karena berlebihan ke atas. Nah, yang diperintahkan oleh Allah adalah tawassut, tengah-tengah, atau qasd, yaitu sedang-sedang. Jangan menambahi apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari ba'da isya sampai subuh, ini kita disyariatkan tidur juga salat malam. Kalau dari ba'da isya sampai subuh tidur terus, nggak ada salat malamnya, namanya apa? Tafriq. Tapi ba'da isya sampai subuh salat malam terus, nggak ada tidurnya, ini namanya adalah ifrat. Ini juga semuanya nggak baik. Jadi salat malam itu bisa nggak baik. Kapan itu? Ketika berlebihan. Boleh kita berlebihan, tapi pada waktu-waktu yang khusus saja. Pas Ramadan, 10 hari terakhir. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kita 10 hari terakhir menghidupkan malam alias tidak ada tidurnya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau hari-hari biasa jangan, itu menyiksa mata kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, ini perintahnya. Al-qasdal qasda. Sebentar, ini kalimatnya dipotong aja. Nah, beliau mengatakan wal qasdal qasda, wal qasda, dan bersedang-sedanglah kalian. Al qasda, bersedang-sedanglah kalian. Ini diulangi 2 kali untuk mubalaghah. Tablughu, niscaya kalian akan sampai. Jadi kita beramal dalam Islam ini kan supaya kita sampai kepada Allah. Kalau kita melakukan ifrat, nggak bakal sampai kepada Allah. Melakukan tafrid, apalagi nggak bisa juga. Tapi kalau qasd, ya, sedang-sedang alias sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu berdasarkan hadis ini, ulama membuat sebuah kaidah atau sebuah sebuah kaidah, ya, sebuah konsep, yaitu mereka mengatakan iqtisadun fi sunnah, sebuah sedang-sedang di dalam masalah sunnah itu khairun, lebih baik min ijtihad, daripada bersungguh-sungguh tapi fi bid'ah, di dalam kebid'ahan. Ya anggaplah kita zikir kita mungkin setiap hari setelah sholat subuh 33 itu kali 5 kali. Tapi di sana ada orang yang ahli zikir yang berkumpul di masjid, kemudian berzikir dihitung 1000 kali. Setelah 1000 kali selesai, bubar majelisnya, ya. Ya mungkin secara nilai atau hitungan mereka zikirnya lebih banyak daripada kita. Akan tapi ulama mengatakan iqtisad fi sunnah itu lebih baik daripada ijtihad fi bid'ah. Jadi nggak ada baiknya dalam masalah perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dinilai baik oleh manusia, ya, tapi nggak ada baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5585, alaikum, selalulah kalian itu minal a'mali, dari amalan-amalan, bima tutiqun, dengan apa yang kalian mampu. Jadi mengamalkan itu yang mampu saja. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu la yamallu, tidak bosan. Maksudnya tidak bosan memberikan pahala.
hatta tamallu, sampai kalian itu bosan, maksudnya bosan dari amalan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita supaya amal itu sesuai dengan kemampuan saja. Karena kalau sesuai dengan kemampuan, insya Allah bisa istiqomah, continue. Berarti hadis ini menyuruhkan kita istiqomah. Karena kalau kita membebani diri kita sesuatu yang kita tidak mampu, pasti nanti ada batasnya. Ya mungkin sepekan batasnya, habis itu sudah nggak bisa amal lagi. Nah pada saat kita sudah bosan dari beramal, maka Allah juga bosan dari memberikan pahala. Maksudnya apa? Berhenti pahalanya, nggak ngalir lagi. Biasanya kita sholat malam, habis itu nggak sholat malam, ya otomatis berhenti pahalanya. Tapi kalau kita sudah terbiasa sholat malam, suatu saat ketiduran, bukan karena kita bosan, sebenarnya kita masih ingin sholat malam, tapi ketiduran, nah, ini masih ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama berhentinya. Orang ini berhentinya karena bosan, pahalanya berhenti. Tapi orang ini berhentinya karena ketiduran saja, maka ini tetap ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian jangan salah paham terhadap hadis ini. Di sini disebutkan Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Artinya kalau hambanya sudah bosan, Allah jadi bosan. Nah, bukankah bosan ini kan sifat yang jelek? Masa Allah mempunyai sifat bosan? Maka para ulama menjawab bahwasanya kalimat-kalimat seperti ini tidak dipahami sesuai zahirnya tidak. Artinya tidak bisa kita mengatakan Allah punya sifat bosan, enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyikapi kebosanan seorang hamba dengan sikap yang serupa dengan itu. Maksudnya gitu. Yang bosan itu hambanya saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang biasanya memberikan pahala kepada dia, akhirnya juga berhenti memberikan pahala. Nah, hamba ini berhenti beramal, Allah berhenti memberikan pahala. Ini kan mirip sehingga kemiripan ini kemudian diistilahkan dengan kalimat yang sama. Itu Allah bosan. Padahal Allah nggak punya sifat bosan sama sekali. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-60, walillahi, dan hanya milik Allah al-mathal. Al-mathal itu artinya as-sifat, sebuah sifat al-a'la yang paling tinggi. Jadi berdasarkan ayat ini para ulama menegaskan bahwasanya Allah itu tidak mempunyai sifat yang jelek sama sekali. Allah tidak punya sifat bosan. Allah tidak punya sifat berbuat makar. Allah tidak punya sifat menipu. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah menipu, Allah berbuat makar, itu nanti samakan dengan hadis ini. Allah bosan, itu maksudnya samakan dengan hadis ini. Orang kafir menipu Allah, Allah membalas tipuan mereka. Nah, membalas ini kemudian disebut sebagai menipu juga, padahal tidak menipu. 5586, alaikum, selalulah kalian itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini dalilnya ikhwan kita ya, yang suka tahlilan. Wal istighfar, dan juga selalu istighfar. Fa'akhiru, maka perbanyaklah minhuma, dari keduanya. Fa inna iblis, karena sesungguhnya iblis, ratunya para setan. Qala, iblis mengatakan, ahlaktu, aku membinasakan an-nasa, para manusia, bidunub, dengan dosa-dosa. Apa? Uhlikatin nas. Nah, tapi mestinya ini ahlaktu ya. Kenapa mestinya ahlaktu? Karena kalimat setelahnya ahlakuni ya. Tapi kalau mau dibaca uhlikat enggak apa-apa juga ya. Karena dari sisi ilmu bahasa Arab, an-nas ini adalah jamak, sehingga uhlikat ini mu'annas. Sudah cocok, kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak adalah mu'annas. Baik, kita lanjutkan. Wa ahlakuni, dan mereka itu menghancurkan saya bila ilaha illallah wal istighfar. Jadi saling menghancurkan. Manusia menghancurkan iblis, iblis juga menghancurkan manusia. Falamma, maka tatkala ra'aitu, aku melihat dzalika, hal itu, ahlaktuhum, aku pun menghancurkan mereka. Kalau di sini ahlaktu ya. Ya enggak? Nah, enggak ada harakatnya. Kalau ini enggak bisa dibaca uhlikat di sini. Maka lucu kalau yang tadi dibaca uhlikat, sementara di sini ahlaktu. Jadi yang lebih benar apa? Ahlaktu. Ahlaktuhum, aku membinasakan mereka bil ahwa, dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita itu adalah dari bisikan setan. Wahum, dan mereka manusia itu yahsabuna, menyangka annahum, bahwasanya mereka itu muhtadun, mendapatkan hidayah. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti, tapi dikatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya sama-sama, mau dikatakan palsu atau dhaif, yang penting tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau dikatakan sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menghasung kita memperbanyak tahlil dan memperbanyak istighfar.
Adapun tahlil saya kira semuanya dalilnya sudah tahu, nggak usah saya tampilkan. Nah, adapun istighfar ada dalil yang sahih yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita untuk memperbanyak istighfar. Yaitu beliau mengatakan tuba, alangkah bahagia liman bagi orang yang wajada mendapatkan fi sahifatihi di dalam lembaran catatan amalannya istighfaran katsira, istighfar yang sangat banyak. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya sahih. Sehingga termasuk wirid yang disunahkan untuk kita perbanyak adalah astagfirullah, waghfirli, wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, atau yang lain-lainnya, pokoknya yang intinya istighfar. Nah, Ibnu Umar itu biasanya menghitung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sedang duduk dalam sebuah majelis, itu dihitung oleh Ibnu Umar. Waghfirli, wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Dihitung sampai 100 kali. Kalau belum 100 kali Nabi belum bangkit. Kalau udah 100 kali baru bangkit dari tempat duduknya. Nah, ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin perlu kita amalkan ya. Jadi mungkin sambil ngaji pagi, gitu, sambil baca istighfar, ya, sambil perhatian apa yang dijelaskan, sambil istighfar. 5578. Alaikunna, selalulah kalian ini adalah para wanita karena kun tasbih, untuk bertasbih, wat tahlil, dan untuk bertahlil, wat taqdis, dan untuk mensucikan Allah. Waqidna, dan hitunglah bil anamil, dengan jari-jari kalian. Fa innahunna, karena sesungguhnya mereka ini kembali kepada jari-jari. Mas'ulatin, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas'ulatun ya. Mas'ulatun, akan ditanya. Mustantaqatun, akan dibikin bicara. Dibikin oleh Allah bisa bicara. Wala taghfulna, dan janganlah lalai kalian. Maksudnya lalai itu lalai dari zikir, tidak berzikir. Fatunsaina, lalu kalian itu akan dilupakan ar-rahmata, rahmatnya Allah. Artinya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya zikir atau wirid itu sebaiknya dihitung dengan jari tangan kita. Dan menghitungnya itu gini ya. Silakan untuk lihat ya. Karena kalau tidak lihat gambarnya ini enggak paham ya. Jadi zikirnya itu adalah menghitung seperti ini. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan gini ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dari mana kita tahu? Karena di sini Nabi mengatakan waqidna, dan hitunglah dengan cara akad. Aqada yaqidu di dalam bahasa Arab itu adalah menghitung dengan satu jari, bukan dengan potongan dari jari. Kalau ini namanya menghitung tapi bukan al-aqad. Ya mungkin bisa dikatakan al-addu atau yang lain-lainnya. Tapi kalau al-aqad itu adalah kayak itu. Tapi apakah kalau kita berzikir dengan cara seperti ini, yaitu menghitung ruas-ruasnya ini, apakah ini bid'ah? Ya jelas tidak. Akan tapi para ulama mengatakan lebih utama dengan cara akad karena lafal hadisnya adalah waqidna bil anam. Tapi kemudian dari hadis ini ulama kemudian terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya zikir itu hendaklah dengan jari, jangan dengan benda-benda yang lainnya. Jadi alat tasbih itu yang biasanya berupa kalung itu ya. Nah itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi menyuruh untuk dengan jari. Kenapa malah kita menggunakan biji tasbih itu? Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat ini dibela oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang beliau menulis sebuah kitab khusus tentang masalah as-subhah. Subhah itu biji tasbih. Jadi judulnya adalah as-subhah tarikhuha wa bid'aha atau kama qala. Jadi sejarahnya biji tasbih dan bahwasanya dia itu adalah bid'ah. Ternyata kata beliau Syekh Bakar Zaid mengatakan bahwasanya biji tasbih ini bersumber dari agama non-Islam. Mungkin dari agama Hindu atau apa gitu. Sehingga antum kalau melihat biksu-biksu itu kan pakai ini kan. Nah, yang kalung itu yang ada biji tasbihnya. Nah, menyerupai mereka seperti itu. Maka nggak boleh. Ini termasuk tasyabbuh. Pendapat yang kedua justru mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang itu menggunakan biji tasbih. Lah kok bisa? Ya karena kan yang penting kan menghitungnya ya. Waqidna, dan menghitunglah kalian itu bil anamil, dengan jari-jari. Mau dihitung dengan jari, mau dihitung dengan kerikil, mau dihitung dengan sehingga mereka itu memahami hadis ini tidak sesuai dengan zahir kalimatnya. Tapi yang dimaksud adalah yang penting menghitungnya. Nah, menghitung kan bisa dengan cara segala macam cara. Nah, itu untuk mereka. Maka seperti saya katakan tadi, hadisnya satu, ya, kemudian pendapatnya menjadi terpecah menjadi dua.
Nah, silakan antum mau mengambil pendapat yang mana. Tapi kalau Syekh Shalih Al Fauzan yang dianggap pada masa sekarang ini adalah orang yang paling berilmu di Saudi. Jadi setelah wafatnya Syekh bin Baz, wafatnya Syekh Utsaimin, wafatnya Syekh Albani, wafatnya Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, sekarang ini keulamaan itu dipegang oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Maksudnya yang dianggap paling alim ya. Nah, beliau menulis sebuah kitab judulnya adalah Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, di dalam kitab itu beliau mengatakan la ba'sa bil al-musabbihah. Jadi menggunakan biji tasbih itu la ba'sa, hukumnya adalah tidak apa-apa, tidak sampai kepada bid'ah. Sehingga kalau melihat ada orang menggunakan itu, ya nggak usah keras-keras kita untuk mengingkarinya. Ya boleh kita tidak melakukannya, tapi orang lain jangan diingkari secara sangat keras. Dan kemudian ada beberapa pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama, at-tasbih ini artinya mensucikan Allah. At-taqdis ini artinya juga mensucikan Allah. Perbedaannya apa? Ulama mengatakan at-tasbihu lil asma'i wat taqdisu lil ala. Yang dimaksud tasbih ini adalah mensucikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Allah itu dinisbatkan kepadanya nama yang sangat jelek. Seperti misalnya tadi Allah itu zat yang maha berbuat makar, Allah zat yang mempunyai sifat bosan. Itu jangan. Itu tasbih berarti. Tapi kalau takdis ini adalah mensucikan Allah dari sisi nikmat-nikmatnya. Sehingga tidak boleh seorang mengatakan Allah itu tidak adil kepada para hambanya dalam membagi nikmat. Itu berarti tidak takdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya mustantaqat, bahwasanya anggota tubuh kita itu nanti akan diajak bicara atau dibikin bisa bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Di kulitnya manusia itu nanti akan mengatakan Allah itulah yang menjadikan kami para kulit ini bisa bicara sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kulit itu kan seluruh tubuh kita ini kan kulit ya. Ya kulit tangan kita bisa bicara, kulit bibir kita bisa bicara, semuanya bisa bicara. Nah, cuma para ulama mengatakan beda antara kulitnya orang kafir dengan kulitnya orang muslim. Kalau kulitnya orang kafir, semua kebaikan-kebaikannya tidak disebutin. Kejelekan-kejelekannya disebutin semuanya. Kenapa? Karena kebaikannya orang kafir itu, ketika tidak didasari dengan iman, maka nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak perlu disebutin lagi ya. Yang mereka di dunia suka infak, yang mereka di dunia suka membantu orang, nggak akan ada muncul di akhirat, nggak akan ada. Semuanya adalah sudah lebur. Tapi kalau orang beriman, maka anggota tubuhnya orang beriman itu akan menyampaikan yang baik-baik saja. Adapun yang jelek-jelek itu ditutupi. Itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disuruh untuk menutupi kejelekan-kejelekan. Wallahu taala alam bisawab, itulah yang dikatakan oleh para ulama di dalam mensyarahi atau menjelaskan tafsir ayat tersebut. Dan kemudian 5588 alaihim atas mereka ma hummilu apa yang mereka itu dibebani. Wa alaikum dan atas kalian ma apa-apa yang hummiltum kalian itu dibebani. Mereka siapa? Kalian siapa? Mereka ini adalah para pemimpin, para presiden, para ya pokoknya pemimpin-pemimpin kita. Wa alaikum dan atas kalian maksudnya adalah rakyat. Jadi hadis ini merupakan jawaban atas pertanyaan para sahabat Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, nanti kalau saya sudah mati, akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka itu melakukan asarah. Asarah itu mementingkan dirinya sendiri. Jadi duitnya itu dikumpulkan untuk dirinya, diberikan, dibagi-bagikan kepada keluarganya, kemudian rakyatnya ini yang sengsara dibiarkan sengsara. Maka setelah mengetahui seperti itu, para sahabat bertanya, kalau kami melihat orang kayak gitu, gimana ya Rasulullah? Apakah kita angkat pedang, kita penggal saja presiden yang kayak gitu? Maka Nabi mengatakan alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Kalian itu dibebani oleh Allah untuk mendengar, mentaati pemimpin. Sudah, sabar saja. Kalian dibebani oleh Allah untuk sabar. Sudah, sabar saja. Adapun mereka tidak melakukan kewajiban mereka, yaitu berbuat adil kepada rakyatnya, nah itu nanti akan merupakan tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya 5589.
Ali bin Abi Thalib maksudnya adalah akhi, saudara saya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini hadis derajatnya hasan menurut Suyuti, tapi dhaif menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini menunjukkan fadilahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu mempunyai ukhuwah khusus ya. Akhi, saudara saya, berarti ukhuwah yang khusus. Karena semua sahabat itu kan saudaranya Nabi, ya kan? Maka ketika Nabi mengatakan Ali adalah saudara saya, itu berarti ukhuwah yang khusus. Tapi karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun hadis yang sahih itu menetapkan adanya ukhuwah khusus antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kata kuncinya adalah ukhuwatul Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ukhuwatul Islam. Beliau mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kemudian, "Walakin ukhuwatul Islam." Jadi antara Nabi dengan Abu Bakar itu ada ukhuwah Islam. Maksudnya adalah ukhuwah khusus daripada yang lain-lainnya. La yabqayanna. Apa buktinya bahwasanya itu ukhuwah khusus? Kalimat setelahnya ya. La yabqayanna. Betul-betul jangan tersisa fil masjid, di dalam masjid, khawqatu, sebuah pintu kecil. Illa khawqatu Abi Bakrin, kecuali pintu kecilnya Abu Bakar. Jadi Masjid Nabawi kotak ya. Nah, itu dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya rumah itu kan pintunya di depan, bukan di belakang. Tapi di belakang ada pintu kecilnya. Sehingga kalau orang mau masuk Masjid Nabawi, tidak usah dari pintu depannya, ya, langsung buka pintu kecil masuk Masjid Nabawi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua pintu kecil ditutup semuanya, kecuali satu saja, pintunya Abu Bakar, silahkan tetap dibuka. Ini menunjukkan ukhuwah Islam antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar yang sangat erat, sehingga Abu Bakar ini memiliki kekhususan di dalam sebagian hukum-hukum Islam, termasuk dalam masalah ini. Nah, sehingga dari hadis ini kita bisa menetapkan adanya ukhuwah antara Nabi dengan Abu Bakar yang lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Sementara kalau hadis ini Ali bin Abi Thalib, nah ini hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai. Tapi peperangan antara ahli sunnah dengan ahli syiah tetap berlanjut terus ya, sampai hari kiamat atau sampai Imam Mahdi muncul, sehingga orang-orang yang sesat semuanya dikembalikan kepada kebenaran. Jadi orang Syiah tetap mengatakan Ali lebih utama daripada siapapun juga, kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada ikhtilaf. Kalau Syiah yang sesat, yang kafir mengatakan apa? Lebih utama daripada Rasul. Dan kemudian ahli sunnah memastikan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, baru setelah itu mereka diam. Para sahabat diam. Apakah setelah Utsman bin Affan itu Ali bin Abi Thalib atau Amr bin As atau siapa, itu diperselisihkan di antara mereka sehingga mereka diam. 5590. Ali bin Abi Thalib adalah asli pangkal saya. Pangkal. Wa Ja'far, sedangkan Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, adalah far'i, cabang saya. Hadis ini diriwayatkan dengan dua lafal. Lafal yang pertama adalah seperti ini, lafal yang kedua adalah dibalik. Jadi Aliyun far'i, Ali adalah cabang saya, wa Ja'farun, dan Ja'far adalah asli, pangkal saya. Dan mana yang benar? Apakah yang hadis ini ataukah yang terbalik tadi? Saya katakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga enggak usah dicari mana yang benar ya. Toh itu semuanya dhaif ya. Mau dibolak-balik itu semuanya dhaif. Dan maksudnya hadis ini apa? Saya sudah mencari di dalam kitab-kitab syarah hadis tapi belum ketemu. Tapi saya juga merasa tidak perlu untuk mencarinya karena hadis ini dhaif. Sudah ketemu nanti kemudian untuk apa juga? Karena apa? Hadisnya dhaif. Yang intinya saja, kalau dikatakan asli, berarti itu lebih utama daripada far'i. Seperti pohon ya. Pohon itu asli itu maksudnya adalah yang kayunya yang gede itu. Nah, kalau far' itu adalah cabang-cabangnya. Nah, kalau di sini Nabi mengatakan, kalau hadisnya sahih, Ali adalah asli, kemudian Ja'far adalah far'i, berarti Ali bin Abi Thalib itu untuk Nabi Muhammad SAW lebih penting daripada Ja'far bin Abi Thalib, lebih bermanfaat daripada Ja'far bin Abi Thalib. Atau sebaliknya, ya, kalau Ja'far sebagai aslinya. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian nanti kalau antum buka kitab-kitab para ulama, nanti akan ada kalimat-kalimat yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib,
Termasuk hadis ini ya, Ali bin Asli, Ja'farun Far ini kan mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Dan juga dalam kitab Hilyatul Awliya, di sana beliau mengatakan Aliyun Sayyidul Qaum. Ali adalah tokohnya kaum itu, maksudnya para sahabat Nabi, tokohnya adalah Ali. Muhibbul Mashhud, yang mencintai al-mashhud, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa mahbubul ma'bud, dan orang yang dicintai oleh al-ma'bud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Babu Madinatil Hikam wal Ulum, itu adalah pintu kota hikmah-hikmah dan ilmu, dan seterusnya. Pujian kepada Ali bin Abi Thalib sangat-sangat banyak sekali. Tapi yang harus digarisbawahi adalah banyak sekali hadis-hadis tentang pujian terhadap Ali bin Abi Thalib ternyata adalah hadis-hadis yang dhaif atau palsu. Sehingga harus berhati-hati. Nah, kenapa banyak sekali hadis-hadis dhaif tentang Ali bin Abi Thalib atau hadis palsu? Kenapa banyak? Dulu sudah pernah saya sampaikan, orang Syiah itu divonis oleh para ulama ahli sunnah sebagai kelompok ahli bid'ah yang paling banyak bohong dan yang paling banyak paling bodoh. Jadi ada dua sifat untuk orang-orang Syiah. Pertama paling bodoh, yang kedua adalah paling banyak bohong. Sehingga wajar ketika mereka itu mengunggulkan Ali bin Abi Thalib, akhirnya dimunculkan hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Maka wajar sekali kalau khusus untuk Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali hadis yang dhaif. Kalau pengen hadis yang sahih, silahkan antum beli kitab-kitab yang membahas tentang Ali bin Abi Thalib, tapi yang ditulis oleh para ulama ahli hadis. Misalnya kitab yang ditulis oleh An-Nasai, yang judulnya adalah Khosais Ali bin Abi Thalib, kekhususan Ali bin Abi Thalib. Maksudnya adalah keistimewaan Ali bin Abi Thalib yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain-lainnya. Dan gara-gara Imam Nasai menulis kitab ini, akhirnya dia dituduh sebagai orang Syiah. Maka Imam Nasai mengatakan, saya menulis Khosais Ali, tidak menulis Khosais Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu karena saya hidup di sebuah lingkungan di mana mereka itu suka mencela Ali. Sehingga salah kalau kemudian berdasarkan kitab itu, akhirnya Imam Nasai dikatakan orang Syiah. Salah, karena kan orang nulis itu kan berdasarkan sebab yang masing-masing. Imam Nasai menulisnya karena kondisi masyarakat di situ. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi memang banyak sekali para ulama yang dituduh Syiah, termasuk Imam At-Tabari, penulis kitab tafsir, dituduh Syiah. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, itu juga dituduh Syiah gara-gara mencintai kerabat-kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, kecuali kalau ada pertanyaan.